Haleluya. Tuhan baik buat kita, amin. Tuhan dahsyat buat kita, haleluya. Saudara buka dulu Alkitabnya di dalam Yohanes pasal 20. Saudara buka dalam Yohanes pasal 20, baru nanti slide-nya dibuka. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-19 sampai 23. Kita membahas tentang kebangkitan Tuhan dan bicara tentang kuasa supranatural. Katakan amin. Katakan dengan saya, Jesus is alive. Yesus hidup. Katakan Yesus hidup. Amin, saudara. Jadi kita menyembah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Sehingga iman kita adalah iman yang hidup. Amin. Maka kita percaya hari depan, hari yang dimana kita harapkan akan menjadi hari yang pasti penuh dengan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Katakan haleluya. Yohanes 20 ayat yang ke-19 sampai 23. Perhatikan firman Tuhan ini, perikopnya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ayat 19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Perhatikan, pintu-pintunya terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ayat 20, Bapak Ibu baca sama-sama, 2, 3. Kepada mereka, murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Katakan amin. Ayat 21, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ayat 22, dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ayat 23 sama-sama. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Katakan amin, katakan haleluya. Tolong slide-nya dibuka. Saudara, kita akan belajar tentang Yesus yang hidup. Katakan dengan saya, Yesus hidup. Katakan, Yesus hidup. Saudara percaya Yesus mati, menebus dosa kita? Amin. Dan dia juga pada hari yang ketiga dalam kematiannya dia dibangkitkan. Amin. Ini bicara Tuhan memberi kemenangan buat kita, Tuhan memberi jaminan buat kita, saudara. Katakan dengan saya, Yesus hidup. Ayo baca sama-sama, Jesus is alive. Amin. Yesus hidup, amin. Saudara, waktu saya renungkan firman Tuhan ini, ada sebuah pengharapan yang Tuhan beri. Nah, di mana kita tuh tahu bahwa kalau junjungan yang lain ada kuburannya. Tapi untuk Tuhan kita, kuburannya ada, jasadnya enggak ada, karena dia bangkit. Amin. Yang lain kuburannya ada, jasadnya di bawah tanah. Jadi sama dengan manusia yang lainnya. Tapi untuk kasus Yesus, dia Tuhan, dia mati, dia bangkit, dan naik ke surga. Maka saya mau beritakan ini Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang kebenarannya kalau Yesus gak mati dan bangkit, percuma kita jadi orang Kristen. Tapi kebenarannya karena Yesus mati, menebus dosa kita, dia dikuburkan pada hari ketiga bangkit, maka saya percaya itu menjadi inti iman Kristen. Maka sampai kapanpun Yesus hidup, maka saya bisa lihat hari esok. Si Yesus hidup, maka saya bisa lihat kemenangan. Yesus hidup, maka saya bisa lihat ada perbuatan ajaib Tuhan yang akan terus dinyatakan dalam hidup kita. Katakan amin, katakan haleluya. Saudara, Lukas 24 ayat yang kelima dikatakan demikian. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka. Jadi ini peristiwanya ketika ada malaikat Tuhan yang menunjukkan kepada para wanita yang pertama kali. Ada Maria Magdalena, ada Maria ibu Yakobus, ada Yohana, ada beberapa wanita yang lain. Di mana Yesus berkata lewat malaikat ini, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Artinya ayat ini mau menegaskan Yesus hidup. Saudara, Yesus hidup ini menjadi sebuah pokok kenapa kita mengikut Yesus. Kalau Yesus mati sama dengan yang lain, maka saudara, apapun yang kita imani, kita nggak punya pengharapan. Tapi karena Yesus hidup, maka kita percaya hari depan kita ada kepastian di dalam Dia. Katakan amin.
Nah saudara, waktu saya melihat ini Bapak Ibu, Yesus itu ketika dia bangkit, dia tidak hanya ngomong sama 1-2 orang, tapi dia menunjukkan kepada banyak orang. Jadi artinya apa? Kisah satu orang dikuatkan dengan kisah yang lain, dan dikuatkan dengan banyak orang. Artinya apa? Ketika Tuhan menyatakan sesuatu, pasti ada orang lain juga yang akan dikonfirmasi hal yang sama tentang itu. Itulah Tuhan kita. Jadi gak mungkin kita terima wahyu, lalu saya ngomong, saya di gua. Waktu saya ada di gua, tiba-tiba saya terima wahyu. Lalu saudara ngomong, tiba-tiba Jibril menemui saya. Lalu Anda berkata, sopo saksi ini? Ora ono, ya awak aku dewe. Anda percaya? Tapi ketika Yesus lahir, Yesus mati, Yesus bangkit, ada yang jelas-jelas melihat dia dan menyaksikan itu. Maka kekristenan kita bukan dari cerita hoax, tapi dari sebuah kesaksian historis, memang Yesus hidup. Amin. Katakan haleluya. Saudara, kita harus berani menyatakan iman kita. Kalau saudara ditanya, Pak, katanya Tuhannya orang Kristen kok mati. Yang mati itu manusianya. Tuhannya tetap hidup. Mana mungkin Tuhan mati, Bapak Ibu. Kita itu harus ngerti. Karena itu yang sering, Tuhanmu dibunuh sama orang Romawi. Tuhanmu gak bisa bela diri. Lalu gak enak lagi ngejek, Tuhanmu kok cawetan tok. Nah itu kan gak enak Bapak Ibu. Bahasanya kan gitu, seringkali mereka mencemooh. Tapi saudara harus berani berkata, justru ketika dia dalam kondisi yang tercapik-capik, bahkan dianggap kena kutuk, dia sedang mati untuk saya dan kamu. No. Manusianya mati, keilahiannya tidak pernah mati. Tapi dia juga bangkit. Nah kalau dia tanya selanjutnya, bagaimana dengan junjunganmu? Mati, dan sampai detik ini perlu didoakan. Karena enggak bangkit-bangkit. Dan dia ketakutan dengan siksa kubur. Saudara enggak perlu takut dengan siksa kubur. Karena saudara pasti diselamatkan di dalam Tuhan. Katakan amin. Loh ya betul Bapak Ibu. Saudara enggak perlu mengalami. Saudara kita ini harus berani menyatakan bahwa di dalam Yesus kita pasti diselamatkan. Kematian secara jasmani akan membuka sebuah pintu hidup yang baru, yaitu dalam kerajaan yang kekal. Amin. Makanya saudara kenapa dikatakan Yesus mengalahkan maut? Ternyata setelah saya selidiki, maut itu dalam bahasa aslinya dipakai kata Thanatos. Ngomong saya, Thanatos. Bukan Thanos ya. Thanatos itu maut Bapak Ibu. Diterjemahkan itu memang kematian. Tapi kematian ini bicara pertama, yang ditaklukkan adalah kematian daging fisik. Kita semua pasti mati. Tapi yang kedua, kematian di mana kita secara rohani keterpisahan dengan Allah. Itu ditaklukkan lewat pengorbanan Yesus sehingga kita bisa dekat dengan Tuhan. Kita punya hubungan yang dekat dengan Dia. Dan kita memanggil Dia Bapa kita. Amin. Yang terakhir ada kematian kekal. Yesus taklukkan itu. Jadi siapa yang percaya di dalam Yesus, dia tidak akan mati selama-lamanya. Tapi dikatakan dia bangkit dan dia diselamatkan. Amin. Kepastian ini harus Bapak Ibu pegang. Jangan sampai nanti saudara ikut-ikutan. Oh gitu ya. Nanti jangan-jangan saya dihakimi. Saudara, penghakiman pertama bukan untuk kita Bapak Ibu. Penghakiman untuk mereka yang ada di luar Yesus. Kita ini sudah punya cap meterai. Kita diselamatkan. Katakan amin. Jadi katakan dengan saya, Yesus hidup. Maka dikatakan, mengapa kamu cari yang hidup dari antara orang mati? Artinya, kalau engkau tahu dia sudah berkata dia hidup, mari pujilah dia, sembahlah dia yang hidup itu. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu, ketika tadi kita baca dalam Yohanes 20, mereka itu masuk di sebuah rumah, mereka kunci rapat-rapat. Ternyata dalam peristiwa itu murid-muridnya ketakutan. Ketakutan kenapa? Karena itu bisa melebar kepada mereka dan mereka takut juga yang namanya dengan suatu kali dikejar-kejar dan akan dibunuh juga. Maka mereka masuk ke rumah itu dan mereka ketakutan. Maka tiba-tiba Yesus datang. Pertanyaan saya, ketika Yesus datang di tengah-tengah mereka, itu rohnya atau sekaligus sama tubuhnya? Nah, sekarang jawab. Sep, aja turu Sep, tangi Sep, Sep. Nah, tangi. Wah, dengerin khotbah enak, Pak. Suaranya Pak Pendeta enak, gue penghiburan khotbah. Tangi, walaupun aku tahu engkau sudah berjaga semalaman. Bangun dengar firman. Saudara perhatikan ini. Yang
bangkit yang nemu itu sama murid-muridnya itu adalah tubuh kemuliaan. Ada dagingnya? Ada tulangnya? Beneran? Atau rohnya? Ada rohnya? Ayo jawab dulu. Saudara. Saudara. Itulah yang nanti di mana kita dibangkitkan itu seperti itu. Artinya gini Bapak Ibu, kebangkitan yang dialami Yesus bukan hanya bicara tentang hal yang rohnya tetap hidup. Tapi tubuhnya ini benar-benar bangkit Bapak Ibu. Maka dia bisa menunjukkan tangannya sama lambungnya. Jadi waktu Bapak Ibu dia ngomong, kita akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Maksudnya bukan hanya rohnya, jangan saudara lihatnya kayak Casper loh ya. Casper itu kan jin koren. Jin yang bisa nembus-nembus. Loh, Yesus pun dalam tubuh kemuliaan, dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tapi benar-benar tubuhnya yang bisa disentuh. Maka ketika Maria pengen menyentuh dia, aku belum kembali Bapak, jangan sentuh aku. Tapi dengan peristiwa ini, ketika semua pintu terkunci, dia hadir di tengah-tengah mereka. Betul kan? Jadi tubuh yang nyata. Maka dia bisa menunjukkan ini. Lalu apa yang dikatakan Tuhan? Tuhan berkata gini, damai sejahtera bagi kamu. Ngomong dengan saya, damai sejahtera bagi saya. Saudara, Yesus itu kalau saya ngomong ciami epol, keren. Ini murid-murid Tuhan itu ketakutan sekali. Tapi dia tuh enggak nyuruh yang lain. Tapi yang dia karuniakan pertama kepada orang-orang murid-muridnya adalah shalom bagimu. Waktu saya baca ini, semalam saya renungkan kembali. Saudara, Tuhan ingatkan, nah sebenarnya kebutuhan mendasar dalam hidup seseorang itu adalah ketika dia bisa damai sejahtera, maka dia akan bisa menjalani harinya dengan pengharapan. Kalau hatinya dipenuhi ketakutan, orang itu akan ngambil keputusan banyak yang salah dan bahkan tidak yakin dengan hari esok. Tapi orang yang dipulihkan damai sejahteranya, dia akan menyadari bahwa Tuhan menjamin hidup saya. Maka ketika dia menunjukkan kepada murid-muridnya di tengah ketakutan mereka, Yesus langsung ngomong, damai sejahtera bagi kamu. Di Yohanes 20 dia berkata 2 kali, damai sejahtera bagi kamu. Kalau hari ini ada di antara kita yang kekurangan damai sejahtera, saya berkata, datang pada Yesus. Minta sama Yesus, karena dialah sumber damai sejahtera itu, katakan amin. Jadi dari sini saudara bisa tangkap bahwa damai sejahteramu tidak tergantung pada situasi Bapak Ibu Saudara semua. Saudara, sekalipun situasi kondisinya mencekam, menakutkan, tapi Yesus memberitakan damai sejahtera bagi kamu. Artinya apa? Dalam hidup kita, waktu saudara menyadari engkau punya Tuhan yang hidup, selalu ada kata damai sejahtera yang tersedia dalam hidupmu daripada Tuhan. Saudara mau hari ini, Pak situasi saya mencekam, Pak saya kondisinya seperti ini. Tetap Tuhan berkata, damai sejahtera yang melampaui segala akal yang akan memelihara hati dan pikiranmu. Jadi yang perlu kita hari sadari bahwa arahkan hidup Bapak Ibu kepada Yesus yang hidup. Katakan amin. Tidak tergantung performan rohani Bapak Ibu. Saudara, keadaan manusia kita bisa berubah-ubah. Keadaan dunia bisa berubah. Tapi waktu saudara mengarahkan hidupmu pada Yesus, engkau melihat kepada karya yang sempurna. Dan dia menguatkan hati kita dengan kata damai sejahtera bagimu. Maka di sana kekuatan yang dari jiwa kita, daripada firman menguatkan roh kita. Sehingga kita bisa berkata, aku terima damai sejahtera ini. Membuat aku melihat hari-hariku penuh dengan kebaikan Tuhan. Amin. Hari ini situasi dunia gak karu-karuan. Kemarin saya sampaikan saudara bahwa kita terus tinggal dalam perlindungan Tuhan. Karena hari-hari ini Bapak Ibu, ini bahkan seorang hamba Tuhan mulai ngomong, dimulai dari bulan Mei, saudara akan melihat ada banyak hal yang mencekam atas Indonesia, bahkan atas dunia.
mulai dari ekonomi, pertahanan, sampai apapun akan dibuat. Bahkan ada orang yang mulai berkata, oh ini akan bakal terjadi ini. Tapi buat saya gini, apapun terjadi buat bangsa kita, kita yang ada di dalam Tuhan, kita ada dalam damai sejahtera, maka kita juga ada dalam perlindungan Tuhan. Katakan amin, katakan haleluya. Mau kiri kanan kita sibuk bingung, bahkan mau terjadi ada nubuatan berkata gini, tetap percayalah bahwa aku akan tetap berdiri dengan teguh dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena damai sejahtera Tuhan membuat aku bekerja semakin kuat lagi untuk melayani Tuhan. Katakan amin. Saudara, saya mau ingatkan kita untuk kita apa? Lihat damai sejahtera Tuhan ini. Gak ditentukan oleh apapun. Dia mau berkata, kuat nah. Jangan goyah. Jangan takut. Diamlah selalu dalam anugerah Tuhan yang besar ini. Saudara, waktu kita menyadari ini, hati kita akan tenang. Saudara gak akan dikendalikan oleh apapun yang di luar. Mau uang banyak, orang sedikit, dolar naik, harga emas naik atau apapun. Wes ora usah bingung dengan itu. Percayalah seperti ini, bahwa Tuhan pasti jamin hidup saya selama saya ada di dalam Dia. Katakan amin. Maka saya mengajak kita semua, ayo sadari ini. Ayo sama-sama angkat tangannya. Terima kasih buat damai sejahtera-Mu Tuhan. Damai sejahtera-Mu. Damai sejahtera-Mu melimpah dalam hidupku. Katakan amin. Katakan haleluya. Jadi saudara tetap tinggal dalam damai sejahtera Tuhan ini. Amin. Kalau hari ini situasi berubah, gak usah bingung dengan mikirin banyak hal. Keadaan bisa berubah-ubah, pasti Bapak Ibu. Semua itu fluktuatif, tapi percayalah Tuhan akan bawa kita terus naik dan tidak pernah turun. Amin. Selanjutnya, saudara, Tuhan menunjukkan bukti kebangkitannya kepada murid-muridnya. Di Lukas 24 ayat 39 sampai 40 ini menjadi paralel dari Yohanes tadi pasal 20, saudara. Dia berkata gini, lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat daripadaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Jadi sebelumnya murid-muridnya nganggap dia apa? Hanya Tuhan kita yang disebut muridnya beberapa kali hantu, tapi Tuhan gak marah, malah menunjukkan nih loh, lihat. Hanya Yesus. Saudara, dia tunjukkan. Artinya Tuhan mau berkata gini, ini loh. Kalau saudara kita menyambung dari yang lalu ketika saya sampaikan. Kalau di luar sana ada berkata gini, yang disalibkan itu bukan Yesus, tapi orang lain yang diserupakan dengan Yesus, saudara. Waktu hari ini Yesus menunjukkan dirinya. Mana bekas lubang pakunya? Gak ono. Loh, karena bukan Yesus yang disalib. No. Nah enggak maksud saya. Kan katanya Yesus, bukan Yesus yang disalibkan. Menurut ajaran sono tuh RT 6. Nah waktu pas dia menunjukkan pribadinya, maka dia akan nunjukin. Loh tanganmu buntet Tuhan, gak ono lubangnya. Loh Yesus malah menunjukkan, masih ada lubangnya. Maka beberapa kali setelah ini, dan ketika Thomas menjumpai dia, ayo cucukkan jarimu, malah digitu loh. Jadi Tuhan kita ini, Tuhan yang memang ngajari Bapak Ibu. Maka kalau kita nggak ngerti, jangan malah menjauh dari tanya. Oh, karena Tuhan pasti menuntun Bapak Ibu Saudara semua. Ini murid-murid dalam ketakutan. Mereka berpikir, katanya Mesias, kok mati? Kok mati? Disalib meneh. Mungkin ada ketakutan seperti itu. Karena hukuman yang paling sangat mengerikan itu adalah salib Bapak Ibu. Ditolak bumi dan surga Bapak Ibu. Ngatang-ngatang ning dhuwur mati nih. Itu kan bicara tentang sebenarnya penghinaan banget. Gak diterima di bumi, gak diterima di surga. Bahasanya itu seperti itu. Dan selama saudara lihat dari ensiklopedia orang Romawi, baru kali itu yang disalib Yesus. Baru ada hukuman salib itu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat kayak gini, Yesus tunjukkan ini loh tangannya. Jadi jangan lagi saudara nggak percaya bahwa dia memang bangkit. Dia mau tunjukkan sama murid-murid ini loh, tangan kakiku. Dan anehnya saudara, murid-muridnya itu masih juga nggak percaya loh saudara. Maka ini ayat selanjutnya. Yesus di ayat selanjutnya tuh mereka saking antara seneng tapi juga belum percaya. Sampai Yesus menunjukkan gini, adakah ada makanan? Lalu ayat 42 dan 43-nya yuk baca sama-sama. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong
Berarti makanan yang terbaik yang dimakan para rasul dan Tuhan adalah ikan goreng, saudara. Jadi saudara mulai beralih dari babi ke ikan goreng, jangan. Ini ayat ini saya cari, kenapa ikan? Karena memang waktu itu semua makanan yang paling ada tersedia adalah salah satunya ikan. Mereka makan apapun karena mereka dekat dengan Danau Galilea. Ya ikan itu sebagai sumber yang gampang dicari. Kalau kita kan nasi, di mana-mana ada nasi. Ngajak makan orang biasanya nasi kecuali orang bule. Tapi Yesus ini ngomong, ada padamu makanan. Dia mau menunjukkan bahwa yang bangkit itu bukan rohnya, tapi tubuh benar. Maka kita percaya ada kebangkitan tubuh. Maka dalam pengakuan iman rasuli dinyatakan aku percaya gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus dan kebangkitan orang mati. Sebenarnya kebangkitan orang mati itu kebangkitan dari tubuh kita yang diangkat dalam tubuh kemuliaan. Punya tubuh. Berarti kalau Yesus memberikan kepadanya sepotong ikan, menurutmu hanya dideloi langsung hilang langsung ikan? Enggak, ya dimakan normal. Berarti apa? Benar-benar dia bangkit, Bapak Ibu. Jadi kebangkitan itu bukan kayak roh. Aku bangkit ya. Bukan Bapak Ibu. Benar-benar tubuhnya nyata. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu waktu lihat ini, kalau dia bisa bangkit dalam tubuh, maka itu memberi kepastian maut ditaklukkan. Maka saya punya iman. Kematian orang Kristen adalah awal hidup yang baru dalam kemuliaan Tuhan. Makanya banggalah kenapa Rasul Paulus sampai menulis gini, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah, kenapa keuntungan? Karena dia melihat ketemu dengan Tuhan yang dia sembah. Katakan amin. Nah saudara, haleluya. Saudara, ini gambar ikan. Nah saya cari, kenapa kok ikan? Dan akhirnya gambar ini dipakai dalam sejarah orang Kristen. Saudara tahu ini bacanya apa? Yul apa Yul? Bacanya Yul. Ayo. Ini bacanya itu iktus, Bapak Ibu. Iktus itu dari I-nya itu Yesus, C-nya ini Kristus, Ius Kristus. Nah ini Theos, Theos itu Tuhan. Lalu ininya H ini apa? Huios, anak Allah. Lalu ininya Soter itu selamat, keselamatan. Jadi itu kalau diterjemahkan Yesus Kristus anak Allah dan juru selamat kami gitu. Maka dalam sepanjang sejarah Bapak Ibu, waktu itu kan terjadi penganiayaan buat anak murid-murid Tuhan. Akhirnya mereka kasih tanda, kalau ada tanda ikannya ini, berarti mereka adalah orang percaya. Maka itu sebagai simbol. Maka dua simbol yang Bapak Ibu harus punya. Yang pertama salib, yang kedua adalah gambar ikan ini. Kalau orang tanya, kenapa gambar kalungmu bandulnya salib, gambarnya ikan? Saya mengikut Yesus Kristus. Dia anak Allah yang hidup. Dan dia Tuhan penyelamat saya. Katakan amin. Cari Bapak Ibu. Jangan cari gambarnya yang gini. Boneka lagi ya besitu. Jangan cari gambar yang kayak gini. Ini sebagai simbol kita pengikut Tuhan. Saudara, dari sebuah peristiwa ikan goreng. Muncullah ini sampai sepanjang sejarah itu terjadi. Maka simbolnya kekristenan salah satunya iktus ini. Ikan goreng. Maka waktu saudara lihat ikan di gini, saudara langsung mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Loh ya iya memang betul Bapak Ibu. Dan kata ikan ini kalau diterjemahkan memang ikan. Iktus itu artinya ikan. Maka saudara tahu GKMI, iktus. Berarti GKMI ikan. Loh iya memang. Itu memang betul. Iktus ini bahasa Yunaninya dari kata ikan. Tapi di kata ikan ini artinya Yesus Kristus, anak Allah, juru selamatku. Katakan amin. Saudara bangga jadi punya Tuhan Yesus, amin. Amin, jadi anak Tuhan Yesus, amin. Jangan disangkali. Kenapa kita perlu berdoa buat generasi ini? Karena ada banyak orang hari ini Bapak Ibu, karena
urusan pasangan hidup meninggalkan Yesus. Saya mengajak kita kembali pada Yesus. Kembali dan terus kita bawa iman kita. Sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Jangan sampai ya nanti Rafael ya. Hari ini namanya Rafael. Rafael artinya Allah yang menyembuhkan. Tiba-tiba nanti waktu pas tiba-tiba saya terima undangan menikah. Ternyata namanya jadi Muhammad bin. Jangan sampai ya. Tetap di dalam Yesus. Amin. Begitu juga yang wanita-wanita. Jangan nanti ada koko-koko kaya. Dia dari agama seberang bukan percaya Yesus. Kan yang penting duitnya. Ya Gaby, Lisel, Velin. Dikasih gini, pokoknya ikut aku. Lalu kita sebelum nikah disuruh pakai pakaian merah-merah. Hormat kepada kakek tertua. Langsung hormat 3 kali ke sana, 3 kali ke depan. Kok Bapak tahu lah dulu saya ngurusi liatin kaki ini, lihat ke kanan. Lalu menyembah kepada dewa langit. Langsung gini, jurus alam terbang lah gitu Bapak Ibu dulu. Lalu mereka memang disuruh seperti itu. Lalu suruh sungkem. Bapak Ibu tetap tinggal dalam Yesus. Amin. Percaya kepada Yesus. Amin. Anak-anak kita Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kan gak boleh nikah lagi. Wis cukup satu yang ini. Yang belum menikah ini. Yang harus jangan sampai kita menjual Yesus. Amin. Jadi simbolnya adalah ikan. Dalam bahasa aslinya disebut apa? Iktus. Amin. Jadi waktu saudara lihat gambarnya ini. Nah jangan sampai gini. Anda lihat namanya iktus tapi simbolnya enggak ikan. Berarti itu bukan iktus Bapak Ibu. Karena iktus itu ikan. Jadi makanya ada radio iktus. Simbolnya ikan. Di mana ikan? Harusnya di gereja ini juga dikasih simbol ikan gede gitu. Ikannya apa Pak? Bandeng atau ikan petrus? Ya terserah Anda, pokoknya ikan yang jelas gitu. Nah saudara, jadi saudara mempercayai bahwa kita pengikut Yesus adalah mengakui dia Tuhan, dia anak Allah, dan dia adalah juru selamat kita ya. Selanjutnya Bapak Ibu. Nah ternyata Bapak Ibu, semua nubuatan yang kenapa Yesus menunjukkan itu bicara tentang gini. Yesus itu menjadi puncak nubuatan tertinggi. Dia yang menggenapi semuanya. Maka dalam Lukas 24, 44 sampai 45 dikatakan, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepada kamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Berarti gini Bapak Ibu, Yesus itu udah ngomong soal kematiannya, soal kebangkitannya, soal dia harus menderita, soal dia akan mengalami banyak hal untuk menanggung. Sudah diomongin. Maka dikatakan, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, Musa, dan kitab para nabi-nabi dan kitab Mazmur. Artinya apa? Semua firman akhirnya penggenapannya tertuju kepada Yesus. Jadi pewahyuan tertinggi dalam hidup kita adalah Yesus. Saudara mau bicara apapun selalu berujung kepada Yesus. Udah, suatu kali Bapak Ibu diundang khotbah selalu bawa mereka untuk tertuju kepada Yesus. Bukan pada performa manusia kita. Bawa mereka karena kehadiran Yesus sebagai penggenapan semua nubuatan. Jadi firman Tuhan itu ya dan amin artinya apa? Memang dinyatakan Allah dan digenapi pada puncaknya di dalam Yesus. Amin. Nah selanjutnya dikatakan, lalu ia membuka, baca sama-sama, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Berarti sebelumnya sudah ngerti atau belum? Belum. Ini Yesus sendiri yang ngajar. Mereka aja belum ngerti sampai akhirnya pikirannya dibuka. Dalam bahasa aslinya ada kata illuminati Bapak, di mana Tuhan memberi pencerahan. Dicerahkan pikirannya sampai akhirnya mereka tersadar apa yang ada dalam kitab suci. Waktu saya baca ini Bapak Ibu, makanya Bapak Ibu kita nggak bisa baca firman pakai pengertian kita. Karena pada dasarnya kita ini nggak ngerti. Buktinya apa? Rasul-rasul sendiri
diajar Yesus ketika belum dibuka pikirannya. Nggak ngerti Bapak Ibu. Apalagi kita yang bacanya nggak seperti mereka. Mereka punya hari-hari tertentu setiap hari. Juga mereka terus mengucapkan firman. Kita bacanya kobre. Nanti jangan-jangan ngomong gini. Ada pertanyaan, iya. Tuhan kok berdoa? Kenapa Tuhan berdoa? Iya, berarti kalau Tuhan berdoa berarti dia tidak Tuhan. Nah, kita gampang dibolak-balik gitu. Maka Bapak Ibu, izinkan firman itu yang menguasai dan tanya Roh Kudus. Makanya Bapak Ibu hari-hari ini ada banyak orang itu. Gini Bapak Ibu, tertipu dengan banyak hal yang di luar. Kemarin saya dikirimi, barusan Kak Susan cerita di doa fajar, saya barusan dikirimi. Ada orang ngirimi, ternyata pendeta ini sesat. Waduh, gak enak Bapak Ibu. Saya ini ya pendeta, Kak Susan pendeta, Josan pendeta, Bu Heni ya pendeta. Tapi ketika dia omong, pendeta ini jangan diikuti lagi, pendeta sesat gara-gara apa? Di sebuah podcast. Dipertanyakan seperti ini. Kalau orang ini meninggalkan Kristen menjadi mu'alaf, apakah dia tidak diselamatkan? Pertanyaan ini kan mancing. Karena yang nanya ini adalah orang yang mu'alaf itu. Pendeta yang jawab, ya sebenarnya kita bisa sebut orang ini anak yang hilang. Bisa jadi. Suatu kali balik lagi. Tapi sampai satu kali dia ditanya, apakah orang, dia ngomongnya untungnya Kristen sih pertanyaan, apakah orang Kristen pasti diselamatkan? Nah ini menjadi pertanyaan yang sebenarnya menjebak. Saya mau tanya, apakah orang-orang Kristen pasti diselamatkan? Siapa yang tidak? Angkat tangan. Yang pasti diselamatkan angkat tangan. Nah ini hal yang sederhana. Yang percaya pasti diselamatkan angkat tangannya. Yang bingung angkat tangannya. Saudara, Anda ini harus berani membedakan antara orang beragama Kristen dan orang Kristen. Karena kata Kristen sendiri artinya adalah pengikut Kristus. Kalau saudara menjadi pengikut Kristus, berarti saudara percaya bahwa keselamatan ada di dalam Yesus. Betul. Dan orang yang percaya pada Yesus pasti punya jaminan keselamatan. Siapa yang percaya padaku tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau ditanya, apakah orang Kristen pasti diselamatkan? Anda harus berani berkata, pasti diselamatkan di dalam Yesus. Tapi orang beragama Kristen belum tentu adalah orang yang mengikuti Kristus. Perhatikan ini. Karena apa? Orang di luar sana mereka berpikir bahwa yang disebut sebagai agamanya Allah adalah agamanya mereka. Maka urusannya di sekitar agama. Agama adalah cara manusia untuk mencari Tuhan. Sedangkan kekristenan bukan manusia yang mencari Tuhan, tapi Tuhan yang datang untuk menyelamatkan kita. Itu bedanya. Tapi karena dijawab muter-muter, akhirnya yang terjadi sesat karena dia tidak berani menyatakan bahwa orang di dalam Yesus pasti diselamatkan. Saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara, saudara selama engkau ada di dalam Yesus, Alkitab jelas berkata, oleh kasih karunia kamu diselamatkan karena iman di dalam Yesus Kristus. Jangan ada seorang pun memegahkan diri. Artinya keselamatan kita terima karena anugerah di dalam siapa? Yesus Kristus yang kita terima, percayai. Maka kita diselamatkan. Bukan perbuatan saya. Kalau lihat perbuatan saudara, kita semua ini berdosa. Makanya ada yang menggantikan kita. Makanya kita punya kepastian keselamatan. Yang seperti ini Bapak Ibu, seringkali kita dijebak. Kalau saudara ditanya apakah orang di dalam Yesus Kristus pasti diselamatkan, Anda harus berani. Suatu kali mungkin Anda ditanyain, pasti diselamatkan. Gitu, gak usah terlalu banyak berteori. Ini saya ditanyain gitu, untungnya yang ditanyain gak pendeta Ping'an sih. Mungkin karena kurang terkenal gitu. Kalau ditanya saya, itu saya jawab gitu. Tidak ada nama di bawah kolong lain yang orang diselamatkan kecuali di dalam nama Yesus. Gitu aja, selesai. Betul Bapak Ibu. Tapi seringkali yang kayak gini, kita bulet tanyain. Apakah saudara percaya diselamatkan Tuhan? Amin. Yakin? Jangan tanya gini, Pak, kalau nanti berzina ternyata pas belum sampai bertobat, ternyata gini. Dengarkan gini, orang yang tahu kasih karunia Tuhan tidak akan hidup dalam dosa. Dengar ini. Nangkap ya Bapak Ibu ya. Jadi hari ini saudara mau dipanggil Tuhan, damai sejahteralah.
Enggak usah dipakai wajah. Gitu. Enggak, damai sejahtera Tuhan. Kayak itu siapa tuh yang setelah ketemu dengan siapa itu yang imam siapa yang waktu kelahiran Tuhan. Sekarang mataku sendiri sudah melihat Tuhan. Biarkan hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera. Itu enak Bapak Ibu. Itu enggak tahu dia pergi kemana langsung sampai rumah. Dia langsung ketemu. Dia sudah ketemu Yesus. Maka saya mengajak Bapak Ibu Saudara, jangan takut karena kematian sudah diselesaikan. Semenjak saya tahu ini Bapak Ibu, hidup bagiku adalah Kristus. Wes. Ora usah golek sing liya. Ora usah neko-neko. Percaya Yesus, keselamatan hanya di dalam Yesus. Bukan oleh perbuatan baik Saudara. Perbuatan baik kita adalah buah karena kita sudah diselamatkan. Bukan untuk cari-cari selamat. Kita ini sudah diselamatkan. Katakan amin. Maka yang kayak gini-gini butuh Roh Kudus itu untuk menolong kita Bapak Ibu. Kita nggak akan ngerti bagaimana memahami firman Tuhan secara utuh. Tapi Roh Kudus menuntun kita hari demi hari. Supaya kita semakin mengenal Dia. Mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Katakan amin. Katakan haleluya. Haleluya. Jadi saudara percaya, saudara pasti ketemu Yesus. Nggak ketemu dengan siapa tuh? Yang lalu waktu diajar apa tuh tentang teologi agama siapa tuh? Yang ada di apa nih ada nanti malaikat ini. Gak lah juga usah ngitungi malaikat, bahwa percaya di dalam Yesus. Dan sandinya satu, percaya Yesus selamat, gitu aja. Bukan yang lain. Amin ya. Percaya. Jadi gak usah takut. Apapun itu, percaya anugerah Tuhan melimpah dalam hidup kita. Yesus Kristus adalah pusat dari semua nubuatan dalam firman Tuhan. Setiap memahami firman Tuhan, kita perlu Tuhan membuka pikiran dan hati kita. Makanya kita perlu berdoa, amin. Nah saudara, selanjutnya Bapak, yang terakhir nih. Nah, kok jalan. Yohanes 20 ayat 21 dikatakan, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Perhatikan, damai sejahtera bagi kamu, diulang lagi. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi berita Yesus bangkit dan menampakkan diri, supaya Tuhan memberikan mandat khusus untuk mengutus Bapak Ibu Saudara yang percaya, murid-muridnya. Katakan amin. Diutus untuk ngapain Bapak Ibu? Diutus untuk memberitakan apa yang Yesus sudah lakukan. Maka saudara, hari ini kita ini semua tanpa terkecuali diutus Tuhan. Iya. Makanya Bapak Ibu, mulai bangunlah persekutuanmu. Kalau engkau ada di kumpulan orang-orang yang mungkin banyak yang belum percaya Yesus, lewat hidupmu, mari ceritakan tentang Yesus. Berani berkata soal Yesus, bersaksi untuk Yesus. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Tapi kita mingkem yuk, mingkem sampai Tuhan datang. Sampai kapanpun kita tahu wong iki belum diselamatkan, mingkem aja yang penting pokoknya. Ya semua agama baik aja Pak. Kapan Anda mau cerita? Kapan Anda mau bersaksi? Oleh darah anak domba dan oleh kesaksian. Pertanyaan, kapan saudara bersaksi? Dan kalau bersaksi saran saya, gak usah terlalu banyak bersaksi sama orang Kristen. Mending bersaksi kepada orang yang di luar sana yang belum kenal Tuhan. Anda di sini ketemu, kita KKR keselamatan. Mari kita bersaksi, ceritanya pada, wis Kristen? Podo aku Kristen, ya wis podo ngerti, rasa cerita, gitu. Loh ya iya, wis podo ngerti nih. Tapi coba Anda bersaksi kepada orang-orang di luar sana. Anda akan ditantang, emang ngono? Beneran tak? Iya, aku disembuhkan Tuhan, aku ditolong Tuhan. Yesus hidup. Nah ini kan menjadi kesaksian. Jadi Bapak waktu kita bersaksi, kita sedang menceritakan dia yang hidup. Tapi hari ini gereja kehilangan ini. Ada 3 fungsi gereja, diakonia, koinonia, dan marturia. 3 hal ini kita berbuat kasih kepada orang yang membutuhkan. Kita koinonia, kita bersekutu dengan dia. Maka hari ini kita koinonia Bapak Ibu. Lalu yang terakhir kita apa? Bersaksi.
Tapi hari ini saksi ini yang hilang. Makanya yang muncul bukan saksi, tapi saksi dusta. Banyaknya hoax. Anda harus berani berkata bahwa Yesus Tuhan, amin. Amin. Pak, tapi nanti gimana Pak? Loh, ngomong-ngomong aja. Biarkan Roh Kudus yang bekerja. Karena kita sedang diberi yang namanya kuasa dari Allah yang Maha Tinggi lewat Rohnya. Untuk bagaimana kita mengejawantahkan itu pada ujungnya. Kalau saudara hari ini enggak terima pengutusan daripada Tuhan, pertanyaan saya, berita keselamatan saudara buat siapa? Beritakan itu. Beritakan. Salah satunya saya rindu, ada satu keluarga Bapak Ibu di Mulyosari, tiba-tiba kok buat gereja di sini, buat persekutuan, nah biar kami sama sekeluarga bisa ibadah di sini. Loh dia udah Kristen tapi nggak pernah mau masuk gereja, karena merasa gereja jelek. Tapi mencari saya. Karena gereja sekarang ngomongnya duit. Gini loh, kalau nggak ngomong secara global, kamu mau ngomong apa? Tapi inti daripada berita gereja harusnya, Yesus adalah Tuhan. Maka saya ngomong, ya oke, saya akan sana suatu kali. Kita buat nanti persekutuan. Di sana nanti jam 8 pagi, sini jam 10, sorenya youth, sama nanti di tempatnya Mary. Saya hanya berpikir, jalan Tuhan, beritakan aja. Ada banyak orang-orang hari ini tidak mau berani memberitakan. Pertanyaannya, Anda sudah memberitakan kepada siapa? Justru ketika saudara banyak ketemu orang-orang yang belum percaya Tuhan, ini waktunya Anda bercerita. Kayak Pak Keli, dia ketemu dengan orang teman-temannya Gojek, ya dia cerita. Aja malah ceritanya nganu, iki bolanya Indonesia welek kalah terus ini. Nah, enggak. Walaupun memang kalah gitu saudara, mengecewakan saudara. Sejak Sintayong diganti saudara, saya kecewa saudara. Tapi itu tidak membuat saya kepahitan. Karena saya tidak ngerti terlalu banyak bola, tapi saya ngikuti gitu loh. Saudara, hari ini biarkan mulut kita menceritakan. Ayo sekarang, Bapak Ibu yang di depan, cerita ke yang di belakang. Tentang Yesus Tuhan. Saya kasih waktu, cerita sekarang. Sebelahmu di belakangmu kan saudara mungkin nggak tahu ini, ngerti gak? Cerita, saksi tentang Yesus adalah Tuhan. Sekarang dikerjakan. Lihat di belakang. Anda cerita tentang Yesus Tuhan. Dari wajah-wajah saudara bingung nek suruh cerita Yesus. Tapi nek suruh cerita pergumulan utang saudara wasis. Semangat gitu. Ayo cerita. Latih. Ngomong yang di belakangmu. Jo itu ngomong sama si Angel Jo. Ayo ngomong. Kesaksian apapun. Ayo. Saya sedang latih saudara. Yang di lantai 1 juga cerita kepada orang yang di belakangnya tentang Tuhan yang hidup. Cerita. Nah. Saya lihat saudara bingung kan. Kok natural Pak? Anda natural ketemu saya jenggotan. Saya rasa ngomong seperti. Saudara, Tuhan tuh mengutus kita. Saudara gini loh, kalau murid-murid Tuhan tidak benar-benar ngalami Tuhan, hari itu benar-benar Yesus hidup dan Tuhan mengutus mereka. Saya yakin mereka nggak ada yang mau martir Bapak Ibu. Takut Bapak Ibu. Tapi kenapa mereka sampai semalam kasusan cerita Thomas itu sampai mati di India. Dimasukin ke sumur. Sumurnya itu langsung tutup, langsung dilempari senjata Bapak Ibu. Mati di dalam. Itu Rasul Thomas. Loh kalau enggak punya kepastian, saya yakin enggak ada orang senekat itu Bapak Ibu. Kecuali teroris ya. Bedanya apa? Di dalam Tuhan punya kepastian surga yang suci. Beda sama yang sebelah. Ada 72 bidadari. Dan kita akan kesibukan orang di surga adalah memecah perawan wanitanya. Loh ini surga apa prostitusi. Loh itu kenyataannya ada memang. Kenapa saya ngomong gini? Surga adalah bicara hal yang kudus. Makanya para orang-orang kudus ini, rasul-rasul berani untuk mereka habis-habisan. Gak takut tuh Bapak Ibu bahkan tuh hidupnya. Bahkan Rasul Paulus menuliskan, ini darahku sudah mulai dicurahkan dong. Enak gitu yang ngomong, darahku mau dicurahkan. Kita lo kena silet aja gini. Aduh, ini gak ke gereja. Kena silet gak gereja.
Pano kapan hari kakinya itu Bapak Ibu, entah kesandung apa langsung cantengan Bapak Ibu. Dijabut itu, sakit Bapak Ibu. Alasan, kenapa gak gereja? Cantengan. Saudara, saya itu punya sebuah hukum kayak gini Bapak. Nek adoh kok jantung. Berarti Tuhan mau kita terus hidup. Bahkan mau dekat dengan jantung pun. Kalau memang Tuhan pakai saudara, kerjakan itu untuk keselamatan Tuhan. Gak usah hitung-hitungan sama Tuhan. Kita ini sudah terlalu nyaman dengan semua yang ada Bapak. Sehingga kita bergereja itu, kita datang ke gereja, ngumpul, nyanyi muji Tuhan. Kalau dulu setelah ngumpul mereka nyebar, berdiaspora. Hari ini kita setelah ke gereja, kita makan di restoran, kita menikmati, Yesus hidup ya iya. Lah kapan gue mau memberitakan Injil? Kan itu urusannya pendeta, urusannya kita semua. Dan ini bukan untuk urusan untuk ngepek-ngepeki gereja, bukan. Untuk kita membuat orang tetap percaya Yesus dan mereka diselamatkan. Hari ini banyak Bapak Ibu yang bergerak seperti ini. Saya mengajak Bapak Ibu jemaat JKMCC adalah orang-orang yang mau diutus Tuhan dan memberitakan tentang karya Kristus. Katakan amin. Ayo ngomong sama diri saudara, saya mau diutus oleh Tuhan. Ini aku, utuslah Tuhan. Katakan amin. Ini aku, utuslah Tuhan. Saudara, bukan dia. Ini aku utuslah Tuhan. Maksudnya Tuhan suruh utus kita. Jangan, ini aku utus, Tuhan utus oke. Enggak maksudnya, ini aku utuslah Tuhan. Kemanapun kau pimpin. Anda ini gak biasa nyanyi lagu penginjilan, maka diajak nyanyi lagu ini gak ngerti. Ayo sama-sama. Ini aku utuslah Tuhan. Katakan. Ini aku utuslah Tuhan. Kemanapun kau pimpin, ke negeri yang kau pilih. Ini aku utuslah Tuhan. Dan ku kan pergi. Nek kita, ini atuh. Ke negeri yang kau pilih, ini aku utuslah Tuhan, dan ku kan lari. Kenapa? Ki urusannya ben Kak Susan, Josen, Bu Heni, Pak Ping'an, kita mah jemaat kita tinggal aja, pokoknya kita haleluya. Enggak ngono, Anda harus keluar dari kenyamanan saudara. Beritakan kabar baik, amin. Anda yang bisa Mandarin, ngomong sama orang Mandarin, Cu Yesu. Cu Yesu Aini, Cu Yesu Aiwo, Cu Yesu Aita. Gitu aja. Betul ya, Cik Cunal ya? Cu Yesu Aini, Cu Yesu Aita, Aiwo, Aini. Semua kita diberkati Tuhan. Beritakan itu. Amin. Kalau Anda nggak pernah nyoba kayak gini, jangankan saudara, Anda bisa jadi singa di gereja. Haleluya. Barang ketemu gini. Alon-alon nyanyi nih, alon-alon. Gak usah nyanyi aja. Karena kita harus beritakan kabar baik itu. Amin. Diutus ya, siap diutus ya. Nanti Kak Susan ke barat, Josen ke timur, Dedi, Kak Deni ke tengah. Di tengah. Ayo Bu Ida sudah ada di Menganti. Mulai di sana beritakan gini. Nanti akan muncul orang-orang dipakai Tuhan luar biasa. Nah, waktu kita besar, kita akan cerita, wih ini jiwa diselamatkan, ini jiwa. Itulah para rasul. Nah ini kita ngumpul-ngumpul gini. Kristen berapa tahun? 50 tahun. 40 tahun, 30 tahun. Lapo, mana sih gedung gereja? Oh coba Bapak Ibu, kita harus pergi keluar. Beritakan Injil Tuhan. Katakan amin. Maka apa yang diberitakan? Lihat ini. Berita tentang pertobatan, pengampunan dosa harus disampaikan. Berarti sebenarnya Tuhan nyuruh kita hanya untuk cerita Yesus yang adalah kasih karunia itu. Tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Itu aja yang Bapak Ibu harus ceritakan. Rasa gini, hukum supaya menjadi kaya. Orang kayak ngono, percaya Yesus baru gak kaya-kaya, dia murtad Bapak Ibu. Kita ini harus beritakan Yesus esensi kekristenan. 7 langkah untuk membuat kita kaya. Langkah pertama, Anda harus
menabung. Ya wis awet biyen gitu. Gak ono sing ditabung masalahnya, Pak. Yang kedua, Anda harus itu bukan Kristen Bapak Ibu. Kita dalam Kristen diajari untuk kita berani ikut menderita. Loh, kemarin Kak Susan di waktu di Babatan Muli sampaikan apa? Mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan dalam penderitaannya. Nah, seringkali kita nggak mau penderitaannya. Amin. Harus mau. Semua kita itu ada namanya penderitaan ikut Yesus. Tapi Tuhan itu memberi kekuatan di sana. Makanya kenapa Rasul Paulus sampai berkata, Tuhan angkat ini, tapi cukuplah kasih karunia. Supaya kita tuh memahami dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan sempurna. Beritakan ini Bapak Ibu, tentang Yesus. Oh, kepada Yesus sebagai bentuk apa? Metanoia, pertobatan. Dan Yesus mengampuni dosa kita. Ceritakan itu aja. Gak usah cerita yang liyo-liyo. Nanti, kalau kamu gak percaya Yesus, setan nanti nakut-nakuti kamu tiap malam. Sehingga, gak gini, percaya Yesus, kuasa setan ditaklukkan. Amin. Berita tentang pertobatan pengampunan dosa harus diceritakan kepada semua bangsa. Terakhir, ketika kita memberitakan itu, Tuhan gak berhenti dalam apa yang dia saksikan. Tapi dia berkata mengembusi mereka dan mereka terima Roh Kudus. Makanya selalu berkaitan dari kematian, kebangkitan, dia menampakkan selama 40 hari. Pada hari ke-50 ada bicara Pentakosta. Tapi murid-murid Tuhan, dia sudah terima, diembusi dengan Roh Kudus. Jadi artinya apa? Ketika diembusi, sebenarnya Tuhan mau berkata, dalam terjemahan lain dikasih kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Ini bicara apa? Itulah the power supranatural itu di sana. Saat Roh Kudus turun dalam hidup kita. Nah sekarang saya mau tanya, Roh Kudus hidup dalam Bapak Ibu? Ada Roh Kudusnya? Berartinya kita harus punya yang namanya, sebenarnya kita bisa mengalami yang namanya kuasa supranatural terjadi dalam hidup kita. Betul ya? Jadi maka waktu diutus, Tuhan berkata, engkau diperlengkapi, diberi anugerah Roh Kudus yang menguatkan kita. Jadi waktu saudara memberitakan, saudara bercerita, ada tanda-tanda ajaib yang akan terjadi di sana. Katakan amin. Maka jangan minta mujizat dulu, tapi beritakan, nanti mujizat itu akan menyertai saudara dengan tanda-tanda ajaib. Katakan amin. Katakan haleluya. Katakan puji nama Tuhan. Saudara, ada banyak orang diselamatkan hari ini lewat sebuah media online salah satunya. Nah, waktu saya siaran live pagi-pagi itu saya masih ingat, ada orang yang minta didoakan dan dia mengalami kuasa Tuhan. Lalu salah satu jemaat, dia nyantol dan bahkan dia mengalami sebuah pertumbuhan rohani ketika dia hanya bercerita, mendengar cerita bahwa Yesus mengampuni hidupnya, Yesus memulihkan dia dari masa lalu, Yesus memulihkan segala sesuatu untuk masa depannya. Ternyata ketika itu yang dia dengar, itu menjadi pengharapan dan membuat mujizat turun dalam hidup orang ini. Sesederhana itu, beritakan tentang Yesus. Amin. Maka di dalam Yohanes 20:22 dikatakan, Yesus mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Sekarang saya mau tanya, Roh Kudus ada dalam hidup kita? Berarti engkau terima kuasa itu. Ayo beritakan, jangan berhenti di diri Bapak Ibu Saudara. Harus kepada banyak orang. Amin. Semua bangkit berdiri. Haleluya.